Puisi merupakan sebuah karya sastra yang sejak semula sudah dinikmati oleh banyak kalangan dan juga banyak orang. Puisi tidak hanya memberikan kenikmatan seni semata, tapi juga memberikan nilai-nilai kehidupan, memperkaya batin, dan juga memperhalus budi para penikmatnya. Pada kesempatan ini, saya akan mengkaji puisi yang berjudul Ibuku, karya Djoko Pinurbo dengan pendekatan semiotika. Sekilas tentang pengarang, Djoko Pinurbo, pria kelahiran 1962 ini mulai menulis sejak di bangku SMA. Namun bukunya mulai terkenal dari tahun 1999 hingga saat ini. Dan Djoko Pinurbo atau yang biasa disebut Jokpin ini biasa menulis puisi-puisi berdasarkan hal-hal yang ada di sekitarnya, melalui hal-hal sederhana yang ada di sekitar. Puisi Ibu ini juga merupakan salah satu puisi yang sederhana namun memiliki makna yang sangat dalam. Berikut ini puisinya. Ibuku. Ibu suka membacakan buku untuk menghantar tidur. Aku terbuai mendengarkan ibu dan buku. Mendengarkan ibuku sambil membayangkan dan bertanya ini itu. Aku pun terlelap dalam mimpi, terbang ke tempat-tempat yang belum kukenali. Ketika bangun, kurasakan basah di celana. Wah, beta telah ngompol dalam dekapan bunda. Bila aku pamit sekolah, ibu tak pernah bilang jangan nakal dan bodoh, jangan membantah guru dan menyanggah buku. Ibu hanya mengecup jidatku dan berkata, buka hidupmu dengan buku. Pada saatnya beta harus meninggalkan bunda sebab tak bisa selamanya menyusu pada ibu. Aku harus mencari susu baru. Sambil menahan air mata, ibu memeluk dan menciumku dan berkata, pergilah, terbanglah. Aku pun terbang bersayapkan buku ke antah berantah yang bagiku sendiri masih entah. Ketika suatu saat aku pulang ke rumah ibu sudah menjadi buku yang tersimpan manis di rak buku. Ya, secara garis besar puisi ini menggambarkan pengalaman seorang anak yang mengingat semua pengorbanan ibunya sejak ia baru lahir hingga ia menginjak umur dewasa dan bertemu kembali dalam kenangan. Dalam puisi buku ini terdapat diksi yang memiliki intensitas yang sangat tinggi, yaitu kata ibu. Ibu dalam bahasa Indonesia ini, dalam budaya Indonesia disepakati sebagai seorang perempuan yang melahirkan dan merawat anak dan keluarganya. Pada bait pertama puisi ini penulis secara jelas menggambarkan bagaimana pengalaman seorang anak kecil dengan ibunya yang mungkin saja itu si penulis tersendiri. Mulai dari buku penghantar tidur, mimpi dengan daya fantasi tinggi, dan juga kencing di celana bahkan mungkin di pakaian sang ibu yang memang sangat dekat dan sederhana. Ini merupakan juga pengalaman yang dekat dengan kita sebagai pembacanya. Jokpin memang menuliskan puisi ini secara naratif sehingga disusun dengan kata-kata yang indah namun juga sederhana tapi bermakna dalam. Dengan demikian kita menemukan bahwa hampir di setiap baris puisi ini mengandung tanda ikon gitu ya. Penanda yang memiliki relasi alamiah dengan tandanya. Pada bait kedua, penulis mulai menceritakan secara singkat ketika si aku mulai pergi ke sekolah, mulai bersekolah. Pesan yang disampaikan sang ibu ini juga rasanya bukan pesan yang biasa bagi sebagian besar orang tua. Dan juga secara tidak langsung si aku mengatakan bahwa ibunya tidak melarangnya untuk nakal gitu ya, untuk bodoh dan juga membantah guru. Namun inilah yang luar biasa lagi, yaitu kecupan di dahi dan ditambah dengan nasihat yang sederhana. Buka hidupmu dengan buku. Di sini kita menemukan frasa dengan intensitas yang tinggi kedua, yaitu kata buku. Kesadaran akan ilmu pengetahuan rasanya sudah ada sejak penulis atau si aku ini sejak kecil, si anak ini sejak kecil hingga ia menginjak bangku sekolah. Itu rasanya sudah menjadi sebuah doktrin atau jalan kehidupan yang memang harus dipegang teguh oleh si anak. Jalan pikiran yang ingin disampaikan penulis dalam puisi ini juga
sangat menarik seperti itu ya, melawan stereotip pendidikan di Indonesia, yaitu guru dan buku selalu benar. Seakan-akan itu murid tidak bisa membantah guru yang memiliki kebenaran yang absolut. Nah, menurut saya Jokpin ini menggunakan perumpamaan ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah kritikan, sindiran, atau juga pengingat bagi para pelajar atau juga setiap insan penikmat puisinya untuk dapat berpikir kritis tanpa takut salah. Kemudian pilihan kata buka dan buku ini juga sangat menarik, memiliki kesamaan bunyi, hanya berbeda di satu fonem belakangnya yaitu A dan U. Pada bait ketiga menceritakan bagian si anak sudah menginjak umur dewasa yang mengharuskannya untuk pergi bekerja. Sang ibu si anak ini mendukungnya, namun juga sangat sedih. Kita dapat melihat makna yang terlihat jelas ini dari setiap baris dalam bait ketiga. Tak selamanya menyusu pada ibu. Ini merupakan bagian yang menarik juga. Susu di sini bagi saya bukan berarti secara literal minuman susu atau susu ibu. Tapi dapat kita pahami, susu merupakan sumber kehidupan yang baru. Coba kita melihat kata, frasa menyusu pada ibu. Bagi seorang anak bayi, susu ibu ini merupakan salah satu sumber kehidupan yang paling besar, atau bahkan satu-satunya sumber kehidupan yang memenuhi nutrisi untuk tubuhnya. Namun sebelum frasa menyusu pada ibu ini terdapat kata selamanya, yang semakin memperkuat bahwa tidak mungkin di sini menyusu pada ibu benar-benar secara literal itu menyusu pada ibu. Tentu saja hal ini juga dapat disederhanakan susu ini sebagai sumber penghidupan yang baru atau bisa dikatakan pekerjaan. Nah, selanjutnya perkataan sang ibu ini juga menarik. Pergilah, terbanglah merupakan ungkapan yang menunjukkan dukungan dengan sedikit ketidakrelaan karena ada imbuhan lah di belakangnya. Dan dapat kita bayangkan bagaimana orang tua kita, terutama ibu kita yang sudah memberikan penghidupan makanan selama belasan tahun untuk kita dan harus berpisah dengan kita anaknya, itu sangat sulit rasanya seperti itu. Dan si anak menjawab dengan bangga, namun penuh kegelisahan juga. Aku pun terbang bersayapkan buku. Bersayapkan buku di sini juga bukan berarti bersayapkan buku secara literal, tetapi dapat kita lihat melalui analogi seekor burung yang terbang dengan sayap. Sayap merupakan bagian tubuh utama yang menopang, yang membuat seekor burung tersebut dapat terbang. Demikian juga dengan anak ini yang dapat terbang atau pergi bekerja, ini bersayapkan buku atau ilmu pengetahuan yang menjadi modal utamanya bisa mencari pekerjaan untuk penghidupan yang baru. Namun demikian, kegelisahan juga terlihat di akhir bait ketiga ini adalah keantah berantah yang bagiku sendiri masih entah. Di mana ia masih merasa asing, ia masih merasa nyaman dengan tempat sebelumnya, dan ia harus beradaptasi di tempat yang baru ini tanpa siapa-siapa di sisinya, ia hanya sendirian. Dan pada bait keempat ini bagi saya merupakan puncak perasaan yang sangat mendalam bagi si aku. Karena setelah dengan sederhana dan indah disusun banyak kenangan dari 3 bait tadi, akhirnya puisi ini ditutup dengan kerinduan berselimutkan kesedihan. Kita dapat melihatnya dari awal bait ini. Ketika suatu saat aku pulang ke rumah ibu sudah menjadi buku. Ya, dengan mudah kita dapat menginterpretasi bahwa si ibu dari si aku ini sudah meninggal. Tentu menjadi buku dapat bermakna diabadikan dalam album foto. Namun bait terakhir ini cenderung berlatar sedih. Dengan singkatnya bait ini dan banyak makna yang terkandung di dalamnya, ini semakin membangun emosi atau perasaan sedih dalam puisi ini. Tersimpan manis dengan makna bahwa album foto sang ibu ini benar-benar dirawat, dijaga, dan sangat berharga sehingga ia menyimpannya dengan manis. Rasanya tidak mungkin dibiarkan sedikit pun album foto itu berdebu. Dan demikian analisis puisi berjudul Ibuku karya Djoko Pinurbo yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam analisis yang saya sampaikan.
kiranya dapat menjadi berkat dan dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih, damai Tuhan bersamamu.